Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai distribusi frekuensi. Ada 4 tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan peran statistik dalam penelitian psikologis. Yang kedua, menerapkan metode dalam statistik deskriptif. Yang ketiga, menerapkan metode dalam statistik inferensial. Dan yang keempat, mengoperasikan JASP berdasarkan metode dalam statistik deskriptif dan inferensial dan menginterpretasikan hasil dari prosedur statistik dan tes dari output JASP. Distribusi frekuensi adalah tabulasi yang terorganisir dari sejumlah individu yang terletak di setiap kategori pada skala pengukuran. Sekilas, kita bisa melihat seluruh set skor, bisa berupa tabel atau grafik. Tabel distribusi frekuensi paling sederhana biasanya dimulai dari skor terendah ke skor tertinggi, namun bisa juga dibalik. Seperti contoh di samping, tabel tersebut merupakan contoh tabel distribusi frekuensi yang dimulai dari skor tertinggi ke skor terendah, dimulai dari skor 9, 8, 7, 6, lalu 5. Gunakan X sebagai judul untuk skor dan F frekuensi sebagai judul untuk menggambarkan seberapa banyak skor tersebut muncul. Contoh, skor X 8, 9, 9, 7, 8, 9, 7, 5, 7, 5. Maka artinya skor 9 muncul sebanyak 3 kali, skor 8 muncul sebanyak 2 kali, skor 7 muncul sebanyak 3 kali, skor 6 tidak muncul sama sekali, skor 5 muncul sebanyak 2 kali. Skor X sama dengan 8, 9, 9, 7, 8, 9, 7, 5, 7, 5. Sigma X sama dengan 74. Sigma X sama dengan sigma Fx sama dengan 27 ditambah 16 ditambah 21 ditambah 0 ditambah 10 sama dengan 74. Proporsi juga disebut frekuensi relatif, mengukur fraksi dari total kelompok yang dikaitkan dengan setiap skor. Rumus proporsi, proporsi sama dengan P sama dengan F per N. N sama dengan sigma F, maka N sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 0 ditambah 2, maka N-nya sama dengan 10. Lalu kita masukkan ke rumus proporsinya. Proporsi sama dengan P sama dengan F per N. Ketika frekuensinya sama dengan 3, maka proporsinya 3 per 10 sama dengan 0,3. Ketika frekuensinya sama dengan 2, maka proporsinya 2 per 10 sama dengan 0,2. Ketika frekuensinya 3, maka proporsinya 3 per 10 sama dengan 0,3. Ketika frekuensinya 0, maka proporsinya 0 per 10 sama dengan 0. Ketika frekuensinya sama dengan 2, maka proporsinya 2 per 10 sama dengan 0,2. Dapat berupa pecahan, tetapi lebih sering muncul sebagai desimal. Untuk menemukan persentase, persentase sama dengan P dikali 100, sama dengan F per N dikali 100. Maka untuk mencari persentasenya, kita masukkan ke rumus. Ketika proporsinya 0,3, maka persentasenya 0,3 dikali 100 sama dengan 30%. Ketika proporsinya 0,2, maka persentasenya 0,2 dikali 100 sama dengan 20%. Ketika proporsinya 0,3, maka persentasenya 0,3 dikali 100 sama dengan 30%. Ketika proporsinya 0, maka persentasenya 0 dikali 100 sama dengan 0%. Ketika proporsinya 0,2, maka persentasenya 20%. Ketika rentang skor sangat besar, mungkin akan membutuhkan waktu lama untuk dibuat dan mungkin tidak terlalu membantu. Untuk itu, dapat dibuat dalam tabel distribusi bergolong yang kadang disebut class intervals. Aturan untuk membuat tabel distribusi frekuensi bergolong. Sebaiknya memiliki 10 kelas interval. Jika kurang, biasanya akan mengalami kekurangan informasi mengenai data. Lebar kelas interval harus sederhana, 5 atau 10 lebih baik daripada 7 atau 12.
Lebih baik kita membuat lebar kelas intervalnya dengan angka kecil. Misalnya, lebar kelas intervalnya 5 lebih baik dari 7, atau 10 lebih baik dari 12. Semua kelas interval harus memiliki lebar kelas yang sama. Misalnya, 152 sampai 161 memiliki lebar kelas interval 10, maka kelas interval di bawahnya harus 162 sampai 171, sehingga memiliki lebar yang sama, yaitu 10. Jangan lompat dari 10 ke 25 atau ke 30. Jangan di bawahnya langsung lompat sehingga lebar kelas intervalnya 152 sampai 176 yang memiliki lebar kelas interval 25. Sebagai latihan, lakukan pertanyaan 1 dari bab 2, Statistik untuk Ilmu Perilaku, halaman 67. Demikian presentasi saya. Terima kasih.